Sebelumnya izin saya off cam dikarenakan kondisi rumah sedang kurang kondusif. Jadi eh, apa namanya jaringan juga qadarullah naik turun dari tadi. Jadi supaya tidak terlalu banyak makan bandwidth dan tidak nge-lag, insya Allah. Jadi saya izin off cam ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Bapak Ibu, kita kembali bertemu di malam hari ini ya, masih di tanggal 15 Februari 2026. Sebelum kita mulai, eh, saya ingin memonitor suara terlebih dahulu. Izin berkabar, apakah suara saya aman? Aman, aman, Aman ya, aman. Terus Alhamdulillah. aman. Bagus. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makasih Pak Junaidi, Insya Allah. Ya, kita hari ini akan membahas satu tema. Kalau tadi pagi itu khusus buat ibu-ibu yang ingin care atau bapak-bapak yang ingin peduli ke anaknya. Jadi tadi pagi kita sudah berbincang dengan Dokter Amna, ya Masya Allah luar biasa materi yang beliau paparkan sangat-sangat daging ya kalau menurut saya ya. Karena banyak sekali juga yang saya ketika mendengarnya ya, itu jadi ikut belajar. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Wah luar biasa. Dan eh, sesuai dengan tema ya bagaimana supaya keluarga ya keluarga itu kan nggak hanya anak aja tapi juga ada orang tua, ada ayah, ibu dan juga anak ketika selepas Ramadan ya kita menjadi hamba yang kuat iman dan juga kuat imun tentunya ya. Maka untuk malam ini ya sesi malam ini kita khususkan untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu ya para orang tua yang nanti insya Allah bisa membantu anaknya membimbing anaknya supaya ya bisa diterapkan secara bersama-sama. Jadi tema kita pada malam hari ini ya adalah kita harus puasa. Kita harus puasa. Ya, terapi efektif untuk jiwa dan raga. Dan saya buat slide-nya di sini full of makan dan minuman ya. Jadi setelah tadi pagi ya serius ya. Nah, sekarang kita agak sedikit santai. Jadi pemandangan-pemandangannya yang fresh-fresh aja ya. Nah, eh kenapa saya pilih tema ini, Bapak Ibu yang saya muliakan? Hari ini kita sedang membahas, kita tidak sedang membahas terkait diet, ya. Kita juga nggak sedang membahas terkait tren kesehatan. Banyak ya tren kesehatan di akhir-akhir ini, ya ada carnivore diet, vegan diet, ya, di mana dia hanya makan hewan saja, hanya makan tumbuhan saja, jadi diet ekstrim, ya. Jadi hari ini kita nggak membahas itu, nggak membahas diet, kita nggak sedang membahas tren kesehatan, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang akhir-akhir ini sering muncul. Stroke, ya, serangan jantung itu makin banyak. Belum lagi beberapa virus-virus baru, virus Nipah. Kita masih dihantui oleh COVID-19, ya, COVID-19, ya. Kalau kita lihat capek sebenarnya, ya. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kita nggak akan bahas itu, kita nggak akan kupas itu. Kita sedang membahas sesuatu yang Allah sendiri wajibkan kepada kita. Jadi yang mewajibkan itu langsung Allah Subhanahu wa taala, ya. Langsung Allah Subhanahu wa taala, ya. Langsung berbicara kepada orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Kalau sholat, perintah sholat kan Allah berikan kepada Rasulullah SAW ya lewat peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Jadi Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, kemudian di sana menerima perintah sholat dan perintah sholat itu disampaikan kepada kaum muslimin. Nah, tapi kalau puasa beda. Ya, puasa ini adalah syariat yang langsung Allah sampaikan ya kepada orang-orang yang beriman. Dan ternyata semakin ilmu berkembang, semakin jelas bahwa puasa itu sebenarnya adalah terapi yang paling lengkap untuk manusia. Makanya kita katakan di sini judulnya kita
harus puasa. Kenapa? Kita butuh. Kita butuh. Benar-benar kita butuh. Kenapa kita butuh? Kita akan kupas hari ini. Ya, insya Allah malam ini kita akan kupas secara ringan ya bahasannya dan semoga Bapak Ibu bisa memahami ya tentunya dan bisa mengambil faedah dari apa yang saya sampaikan yang sedikit ini. Sekarang kita awali dengan pertanyaan pembuka. Saya coba mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu ya di sini ya. eh nggak perlu apa namanya nggak apa-apa kalau misalkan mau on mic nggak apa-apa atau mau jawab via chat juga nggak apa-apa atau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Tapi pertanyaan ini harus kita pikirkan pertama terlebih dahulu ya terutama khususnya buat saya sebagai narasumber ya. Saya ingin bertanya dulu, siapa di sini yang merasa setelah Ramadan justru badannya lebih ringan? Ya, setelah Ramadan badannya lebih enteng. Ya, siapa yang merasa ya lebih tenang pada saat Ramadan? Ya, bahkan mungkin setelah Ramadan itu lebih tenang. Atau kebalikannya, pada saat Ramadan dia lebih tenang, tapi pada setelah Ramadan balik lagi berisik. Ya, atau siapa juga yang merasa lemes? Ya, kebalikannya, lemes dan malah naik berat badan pada saat Ramadan. Ya, pada saat Ramadan. Ya, pasti ada nih. Oh, saya tuh tipe orang yang justru kalau Ramadan tuh ringan banget rasanya. Ada yang bilang saya itu tipe orang yang kalau Ramadan malah lemes. Ya, bukannya orang-orang mah puasa malah berat badannya turun, ini malah berat badan naik. Ya, nah ada yang seperti itu. Nah, kenapa hasilnya beda-beda? Kenapa hasilnya nggak sama antara satu individu, satu orang dengan orang yang lain? Jawabannya adalah karena puasa itu bukan sekedar nggak makan, bukan sekedar nggak minum. Ya, jadi bukan sekedar menahan lapar dan haus, ya. Tapi puasa itu adalah sebuah sistem, ya. Tahu ya? Paham ya? Sebuah sistem. Jadi nggak sesimpel puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Enggak, ya. Tapi Allah berikan satu syariat ini, itu ajaibnya adalah dia sebagai sebuah sistem, ya. Sebagai sebuah sistem. Yang ketika antara satu orang dengan orang lain, itu bisa jadi berbeda. Sama aja kayak kita masak satu masakan, satu makanan seperti nasi goreng atau sop misalkan ya, ya sop misalkan. Itu antara orang satu dengan orang yang lain itu berbeda, ya. Antara istri dengan suami, walaupun resepnya sama, bumbunya sama, tapi berbeda. Kenapa? Karena masak itu sistem. Dia tidak hanya melihat hasil, tapi prosesnya juga bermain. Sama, sistem juga sama, ya. Bukan hanya hasilnya aja. Apa hasilnya? Hasilnya yang berbuka, dia bisa puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, selesai waktunya berbuka, dia berbuka. Itu namanya hasil akhir. Tapi namanya sistem itu enggak. Sistem itu berbicara masalah proses. Masalah proses. Kalau dimasak prosesnya bagaimana memasukkan sayurannya, bagaimana menakar apinya, bagaimana memotong wortelnya kalau masak sop. Bagaimana mengaduk kecapnya dengan nasi kalau masak nasi goreng itu punya proses. Makanya sistem puasa, karena puasa itu adalah sistem. Maka antara satu orang dengan orang lain itu akan berbeda sistemnya. Kenapa? Banyak variabel, banyak faktor perbedaan keikhlasan, perbedaan pola makan, perbedaan kegiatan selama dia berpuasa itu berbeda, ya. Itu berbeda, ya. Dan apakah kita tanya lagi, mengapa Allah mewajibkan puasa? Mengapa hampir semua agama justru mengenal puasa? Jadi nggak hanya Islam aja, ya. Jadi syariat dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diwajibkan puasa, ya, diwajibkan berpuasa. Dan mengapa sains modern, kedokteran modern itu justru membenarkan manfaat puasa yang biasanya bertentangan ya dengan Islam, ya kan? Eh, Contoh sunat lah katakanlah ya. Sunat di apa namanya syariat Islam untuk laki-laki wajib, untuk wanita itu sunnah. Ya, tapi dia tetap dianjurkan, ya tetap dianjurkan. Dia memotong sedikit. Tapi di medis modern itu dilarang, ya ini kan bertentangan, ya kan? Nah, ini puasa.
Ini dibenarkan oleh medis modern, ya kan? Nah, harusnya kita bertanya, apakah mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang justru merusak tubuh? Kan nggak mungkin, ya. Kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami syariat Allah itu dikatakan bahwa segala apa yang Allah perintahkan dan Allah larang itu pada dasarnya demi kemaslahatan manusia. Allah melarang sesuatu supaya tidak ada mudarat yang membinasakan, yang membahayakan yang menimpa manusia. Sebagaimana Allah mensyariatkan atau memerintahkan sesuatu, ya pastilah ada maslahat yang besar di baliknya. Termasuk puasa ini. Termasuk puasa ini. Nah, kita bicara dalil. Dalil kalau kita bicara ibadah syariat, ya para asatidzah kita sepakat bahwa kita harus membawakan dalil. Apa dalilnya? Jelas. Allah berikan dalil di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, beriman. Artinya yang nggak beriman nggak hai nih, nggak disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa seperti itu? Nanti ada rahasianya. Ya, kemudian kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Perhatikan di sini. Saksi bahasannya adalah tujuan puasa bukan untuk sehat, bukan la'allakum sehat, ya. La'allakum sihah misalkan. Ya, la'allakum afiyah misalkan. Bukan. Tapi tujuannya tattaqun, takwa. Ya, tujuannya takwa. Perhatikan di sini garis bawahi. Tujuannya takwa. Sehat itu efek samping. Bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ketakwaan. Dan ini banyak sekali. Ya, sebagaimana sedekah, itu juga mengandung nilai kesehatan. Tapi itu bonus, bukan tujuan utama. Tujuannya adalah takwa. Sebagaimana puasa juga jelas digambarkan di sini, disampaikan di sini adalah Allah, tujuannya takwa. Ini sehat itu bonus. Apa itu takwa? Pertanyaannya, mada takwa? Ya, mada at-takwa? Apa itu takwa? Ya, apa itu takwa? Para ulama sepakat ya memberikan definisi takwa itu adalah berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan ilmu, ya, dengan ilmu, ya. Sekali lagi, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan ilmu. Ya, dia harus paham apa yang dia kerjakan, apa yang dia jauhi, dia harus paham, ya. Artinya apa? Kenapa kalau misalkan nggak paham itu nggak dihitung takwa? Karena apa? Karena takwa itu kontrol diri. Kalau bahasa psikologisnya, self-regulation, kontrol diri. Ketika orang nggak tahu, misalkan ya, taruhlah misalkan saya hobi atau Fulan, ya nggak enak kalau contoh jelek ya. Fulan hobi mengambil barang milik orang lain. Kemudian Fulan berada di satu kamar, satu ruangan. Di depannya ada sebuah meja yang di atasnya ada kotak. Kotaknya tuh ya kotak-kotak kue rengginang, apa kue-kue kongguan, kue biskuit-biskuit gitu. Kotak tertutup, ya. Kotak tertutup. Di dalamnya ada duit, ada uang, ada emas, ya, dan semacamnya, ya. Ada uang, ada emas dan semacamnya. Nah, si Fulan yang klepto, yang hobi ngambil ini, dia nggak tahu bahwa di dalamnya itu adalah uang. Ya, dia taunya kotak begini paling isinya rengginang, ya, makanan, biskuit yang menurut dia ya nggak perlu diambil lah, ibaratnya nggak berharga diambil, ya, nggak berharga diambil dia. Jadi maling pun ada hitung-hitungannya gitu kan. Jadi biar daripada menuhin susah ngumpetinnya, apalagi kotaknya besar misalkan, daripada mendingan nggak usah diambil, ya, akhirnya tidak diambil. Nah, perhatikan dalam hal ini garis bawain tidak mengambil barang milik orang lain
ya kan? Pada saat keadaan itu, keadaan dia nggak tahu di dalamnya ada uang, itu bukan takwa. Kenapa? Nggak pakai ilmu. Seandainya dia tahu di dalamnya uang, kemudian dia memutuskan untuk tidak mengambil, itulah takwa. Ya, paham sampai sini ya? Kontrol diri, ya. Jadi mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan ilmu. Dia tahu, ya kan, bahwa dia bisa melakukannya, tapi dia nggak mau. Dia tahu bahwa dia bisa meninggalkannya, tapi dia nggak mau. Namanya self-regulation. Dalam dunia kedokteran modern, dunia psikologis, kemampuan mengontrol diri, self-regulation, ya, ini adalah indikator utama kesehatan mental seseorang. Ya, kesehatan mental seseorang. Ya, makanya kalau misalkan ada kasus pembunuhan, kemudian eh, apa namanya, kok membunuhnya sepertinya nggak masuk akal banget sepertinya kan. Dan ini pasti ini akan dites kejiwaannya. Salah satunya adalah tes self regulation, kontrol diri, ya, kontrol diri. Kalau dia nggak bisa kontrol diri, ya, gagal berarti ada indikasi mentalnya nggak sehat, gangguan mental di situ. Dan ini akan beda lagi di mata hukum, ya. Ini, bentar, ya. Dan ini namanya self regulation, ya. Ini apakah ilmunya baru ada sekarang? Enggak. Allah sudah ajarkan ilmu tentang self regulation yang banyak diklaim oleh negara-negara barat, ya, dengan ilmu psikologisnya, ya. Saat ini baru-baru ini itu sudah diajarkan, sudah Allah ajarkan 1400 tahun yang lalu. Bayangkan, 1400 tahun yang lalu kurang lebih Allah sudah sampaikan satu ilmu yang luar biasa berharga, ya, self regulation, ya. Nah, kita bicara makna takwa dalam puasa. Tadi kan takwa secara umum sudah dijelaskan, ya, sudah digambarkan bahwa itu kontrol diri, self regulation. Lalu bagaimana dalam makna dalam puasa, takwa dalam puasa? Jadi takwa itu, Bapak Ibu semua, kalau kita bicara takwa, kata Al Imam Ahmad bin Hambal, takwa itu salah satu definisinya ada al-khauf. Apa itu al-khauf? Takut, rasa takut. Ya, salah satu definisi takwa adalah rasa takut. Ya, makanya para sahabat pada zaman dulu ketika berselisih itu ada perkataan khusus deh. Jadi kalau mereka berselisih nih, pasti mereka mengatakan ittaqillah, ya, ittaqillah, ya, ya akhi ittaqillah, oh, ya, ya, ya saudaraku, ya saudaraku, takutlah kamu sama Allah, takutlah kamu sama Allah. Kalau dibilangin mangkel, ya ngotot gitu ya, padahal udah jelas dia yang salah, mangkel, ya maklum ya, wajar, ini fitrahnya manusia itu pasti ada emosi, ya. Hatta para sahabat, jangankan para sahabat, Rasulullah SAW sendiri pun, ya, itu menunjukkan sisi manusiawinya. Ketika buktinya apa? Buktinya ketika beliau ditegur, ya, karena kurang berkenan pada saat Abdullah bin Umi Maktum itu ingin mengajak bicara. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang berbicara kepada pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Kalau nggak salah ya, Quraisy kalau saat itu. Koreksi bila saya salah. Kemudian datanglah Abdullah bin Umi Maktum, ya, seorang sahabat yang dia qadarullah, ya, diberikan ujian pada matanya, jadi matanya tidak bisa melihat, ya. Kemudian ingin bertanya kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian bertanya, ya, ibaratnya memotong pembicaraan, ya. Dan ini sih Rasulullah SAW merasa kurang berkenan sehingga mukanya masam, ya, tanda dongkol, ya, dongkol, agak sedikit kesel, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah di surat Abasa, ya, itu jelas sekali. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, itu jelas, ya. Jelas tegurannya itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi saksi bahasan di sini adalah itu hal yang manusiawi. Bahkan seorang rasul, seorang nabi pun tidak luput dari hal-hal seperti itu, ya. Balik lagi sekarang, takwa, ya, definisi Al Imam Ahmad bin Hambal, takwa itu adalah al khauf, takut, ya. Tapi
makna takwa di puasa sebenarnya bukan hanya sekedar takut, ya, bukan hanya sekedar takut. Lebih dari itu, takwa itu adalah saat kita lapar, tapi kita nggak mencuri, nggak nyuri-nyuri kita makan, diam-diam, ya kan? Saat kita marah, tapi kita nggak melukai. Takwa itu adalah saat kita mampu, tapi kita nggak berlebihan, ya, luar biasa deh. Saat kita lapar, kita nggak mau mencuri-curi. Saat kita marah, kita nggak mau melukai. Saat kita mampu, tapi kita nggak mau berlebihan. Artinya apa? Puasa itu melatih sistem kontrol di otak kita. Dikontrol, ya. Puasa itu melatih sistem kontrol di otak kita. Dan secara neurologis, apa itu neurologis? Ilmu tentang persarafan, ya. Ilmu tentang saraf, ya. Secara neurologis, puasa itu menguatkan bagian pusat pengambilan keputusan dan pengendalian rangsangan atau impuls yang disebut prefrontal cortex. Ya, jadi ada di dalam eh, otak kita, ya, di dalam otak kita itu ada saraf, ya, namanya prefrontal cortex, ya. Fungsinya buat apa? Itu pusat pengambilan keputusan dan pengendalian impuls atau rangsangan. Artinya ketika saraf ini sehat, ya, seseorang itu bisa berpikir jernih sebelum dia bertindak. Kan ada istilah sebelum bertindak itu berpikir dulu. Ya, kata Al-Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Ya, ini bukan sekedar perkataan, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah satu ilmu, ya, satu satu kata yang hikmahnya luar biasa di dunia kesehatan. Artinya apa? Artinya kita dituntut untuk bertindak dan berkata secara sadar. Secara sadar. Bagaimana secara sadar? Bagaimana seorang manusia bisa bertindak dan berkata secara sadar? Dengan cara saraf prefrontal korteksnya itu harus sehat. Sehingga manusia itu bisa mengambil keputusan dan mengendalikan rangsangan yang masuk secara sadar. Ya, makanya kan kalau misalkan ada orang yang apa namanya menganiaya orang lain pada saat marah atau membunuh orang lain bahkan, kan mereka bilang, aduh saya gelap mata, aduh saya eh, kalap, saya khilaf gitu kan, saya lalai, luput dan semacamnya itu kan. Nah, itu bukan tanpa, bukan bukan sekedar ngeles belaka, bukan sekedar dalih. Kenapa? Itu saraf prefrontal korteksnya tertutupi. Artinya di situ tidak aktif. Artinya ada yang salah dengan saraf tersebut. Sehingga ketika mengambil keputusan dan mengendalikan amarah yang datang, ya, amarah itu kan ada sebabnya ya kan. Karena mungkin dia dibully, dilecehkan, atau mendapat perlakuan yang kurang mengenakan, atau ada misalkan ada seorang yang nekat memperkosa misalkan, atau merudah paksa orang lain. Itu kan berarti kan impulsnya adalah nafsu atau syahwat, ya, birahi yang datang ketika melihat mungkin orang tersebut terlalu cantik misalkan, ya kan, atau misalkan auratnya tersingkap misalkan, ya kan. Nah, ketika ada orang yang masuk, ya, kemudian prefrontal korteksnya sehat, manusia bisa mengendalikan diri, ya, manusia bisa mengendalikan diri. Tapi kalau ini nggak sehat, nah ini susah. Maka ketika Allah bilang agar kalian bertakwa di surat Al-Baqarah ayat 183, itu bukan sekedar spiritual, bukan sekedar ya takwa, yuk sholat sholat, nggak boleh nyuri, ya nggak boleh nyuri, nggak boleh zina, ya nggak boleh zina, bukan sekedar itu. Itu neurologis, hikmahnya besar, dan hikmahnya, ya, salah satunya adalah di bidang kesehatan. Makanya saya tertarik banget, suka banget, jatuh cinta banget sama yang namanya ilmu kesehatan. Kenapa? Karena ketika kita belajar ilmu kesehatan, kita akan banyak, ya, mengetahui kebesaran-kebesaran Allah, kekuasaan-kekuasaan Allah, ya, keagungan, kemahalembutan Allah, kemaha pengasihnya Allah,
Ya, bagaimana Allah Maha Penyayang kepada manusia luar biasa, ya, luar biasa. Dan kata para ulama ketika kita mengetahui betapa lembutnya, maha lembutnya Allah kepada kita, ya, bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, kita kan patah. Maksudnya patah apa? Meleleh, ya, meleleh. Hati kita tuh lunak gitu loh, ya. Jadi ketika mau bermaksiat kita ingat Allah sudah kasih saya banyak, maksud saya mau maksiatin. Sebagaimana kita misalkan sudah dikasih banyak oleh orang lain, kemudian ketika ada dorongan untuk menjahati atau apa mencurangi orang tersebut, kita akan mikir, saya sudah banyak dikasih sama dia, sudah banyak dibantu, maksud saya mau curangin. Dia sudah baik banget, maksud saya mau jahatin. Kan seperti itu kan? Nah itu. Jadi bukan sekedar spiritual, ya, tapi juga neurologis yang main di situ. Nah, luar biasa, ya. Kemudian dalam hadis lain, ya, dikatakan as-siyamu junnah, ya, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Ya, di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa itu perisai? Perisai dari apa? Perisai itu kan tameng. Supaya apa? Kita nggak terserang, nggak kena serangan. Pertanyaannya perisai dari apa? Ya, perisai dari apa? Perisai dari nafsu, perisai dari dosa, perisai dari ledakan emosi, dan perisai dari penyakit yang membahayakan, penyakit yang membinasakan, penyakit metabolik. Dan dalam kedokteran modern, ilmu kedokteran modern ya khususnya, kita mengenal istilah protective factor, ya, faktor pelindung, ya. Dan puasa itu adalah protective factor, ya, faktor pelindung bagi spiritual manusia dan juga biologis, ya. Spiritual manusia dan juga biologis, ya. Makanya kalau kita lihat ada kelainan biologis pada manusia, pasti ada masalah di puasanya. Ada masalah di pola makannya. Ada masalah di dietnya, ya, kalau kata orang-orang gizi, ya. Ada orang pemahamannya kacau, ya, mengatakan bahwa apa namanya, katakanlah manusia berasal dari kera dan semacamnya lah, pemahaman-pemahaman nyeleneh misalkan, ya, seperti itu. Berarti protective factornya kacau. Ada yang kacau, ya. Salah satunya ada di puasanya, ya. Ah, masuk seperti ini. Relate sekali, ya, relate sekali. Kenapa? Karena di sini dikatakan Nabi SAW bersabda puasa itu adalah perisai. Ya, nanti kita jelaskan kenapa bisa seperti itu. Ya. Kemudian puasa itu mengendalikan hawa nafsu, menekan syahwat. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan anjuran pada para pemuda yang sudah bisa menikah, ya, sudah siap menikah, hendaknya mereka menikah, ya kan? Hendaknya mereka menikah. Nah, terus kemudian ada opsi kedua. Kalau belum mampu, ya, maka disuruh apa? Puasa. Disuruh puasa. Kenapa? Kata Nabi, fa'innahu lahu wijaun. Karena puasa itu adalah peredam atau penawar dari nafsu kalian. Ya, fa'innahu lahu wijaun. Jadi penawar dari nafsunya. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyebut puasa itu sebagai wija. Wija itu kalau kita cari di kamus itu penawar atau penekan syahwat, ya. Dan secara hormonal dalam kedokteran modern, saat orang berpuasa, yang pertama kejadian itu adalah insulinnya turun. Paham ya insulin ya? Kalau sering terapi ya berhubungan dengan kesehatan nih, paham insulin nih. Ya, penyakit apa yang kira-kira eh, ramah di insulin? Apa yang sering apa berhubungan dengan insulin? Diabetes ya, diabetes. Tuh, insulin tuh sering banget itu. Kalau diabetes tuh insulinnya begini nih, oh harus suntik insulin nih dan semacamnya. Ya, jadi secara hormonal saat seorang manusia berpuasa, yang pertama itu insulinnya turun. Kemudian dopamin stabil. Ya, dopamin itu apa? Hormon yang salah satu fungsinya adalah membuat seseorang tuh merasa bahagia atau gembira. Ya, jadi dopaminnya tuh stabil. Dia nggak rendah. Kalau rendah dia mudah stres. Kalau kalau apa namanya? Kalau
dia terlalu tinggi, dia jadi seperti orang apa ya, tawa mulu, hype hype mulu gitu ibaratnya, kayak orang kurang kurang waras ya kalau saya bilang ya. Ya tawa mulu, nyengir mulu ya, ibaratnya seperti itu loh. Nggak ada apa-apa, nyengir tawa, ya tiba-tiba ketawa, tiba-tiba senang gitu kan. Kan nyeremin kalau kayak gitu. Ya orang psikopat ya gitu. Clear ya, nyeremin kalau kayak gitu. Nah, puasa itu, saat puasa ya secara hormonal dopaminnya stabil ya, dan gula darahnya ya itu nggak melonjak ya, jadi insulinnya turun, dopaminnya stabil ya, kemudian gula darahnya nggak melonjak ya. Karena tiga ini terkondisi dengan baik, akhirnya orang yang berpuasa dengan benar itu emosinya lebih stabil ya. Kenapa? Ketika insulinnya turun, ya kan, otomatis dia kan akan mudah dalam mencerna sesuatu di sekitarnya ya. Lihat coba, kalau kita lihat orang-orang yang overweight ya, orang-orang yang kelebihan berat badan, itu pasti ada gangguan dalam pemahaman, baik memahami pelajaran, baik memahami kondisi sekitar ya, dan semacamnya. Atau dia kurang peka, kurang simpati, atau empatinya kurang, itu pasti ada. Kenapa? Karena insulinnya ini nggak stabil ya, insulinnya nggak stabil. Ketika insulin nggak stabil, dia mempengaruhi hormon lain, termasuk dopamin dan gula darah juga ya. Dan rata-rata orang yang gula darahnya nggak stabil itu ada masalah pada emosinya. Makanya ketika puasa gula darahnya stabil, dia nggak melonjak, ya kan? Maka orang yang berpuasa dengan benar dia lebih stabil. Coba ingat-ingat ya, ketika kita puasa bulan Ramadan, ya, dengan tidak berpuasa di bulan lainnya, ketika ada orang yang sama, gangguannya pun datangnya sama, katakanlah, itu lebih mudah mana dalam bersabar? Lebih mudah di bulan Ramadan, Bapak Ibu semua. Ya, lebih mudah di bulan Ramadan. Kenapa? Lebih gampang aja sabar Ustaz, gitu ya. Seperti itu kan. Lebih gampang aja sabar nih Mas gitu. Itu bukan tanpa sebab. Selain memang lingkungannya juga mendukung, ya kan, di bulan Ramadan. Tapi kalau kita lihat di bulan apapun kita puasa, kalau puasanya benar, emosi kita lebih stabil. Pasti. Kenapa? Tadi tiga itu, insulinnya turun, dopaminnya stabil, gula darahnya nggak melonjak naik. Ya, makanya kalau ada orang yang marah saat puasa, biasanya itu bukan karena nggak puasanya, ya dia nggak puasa, atau mungkin karena salah puasanya nggak, tapi karena dia belum paham apa itu puasa, ya belum paham, ya belum paham bagaimana dia mengkondisikan badannya untuk supaya hormonalnya itu stabil, itu belum paham, ya. Makanya kalau dikatakan seberapa penting atau urgensi seseorang dalam memahami puasa, penting banget, ya penting banget. Kenapa? Lihat aja sekarang, coba kasus stroke meningkat apa menurut angkanya? Meningkat. Sedangkan kita setiap tahun itu pasti kena bulan Ramadan. Kok bisa stroke meningkat? Ya kan? Kok bisa eh, hipertensi, gula darah, kanker itu meningkat? Ya kan? Dan rata-rata kebanyakan mereka karena emosi yang nggak stabil. Sedangkan tiap tahun itu Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya kan ada yang nggak beres puasa. Ya, berarti ada yang kurang paham dia bagaimana puasa itu seharusnya dijalankan, ya harusnya seperti itu. Jadi ketika kita puasa, ya apa yang terjadi sih sebenarnya? Coba kita lihat fase biologisnya ya, kita lihat fase biologisnya. Jam nol, ya jam nol maksudnya setelah apa start puasa, ya subuh, waktu subuh sampai 6 jam setelahnya, itu tubuh akan memakai gula. Untuk apa? Sumber tenaga, ya, sumber energi. Jadi, Bapak Ibu semua, gula atau glukosa yang masuk ke dalam tubuh itu pada dasarnya dimaksudkan untuk diubah menjadi sumber tenaga, ya. Makanya kenapa banyak orang diabetes. Diabetes itu kenapa sih artinya? Mekanismenya gimana sih diabetes kan? Dia kan kelebihan kadar glukosa di dalam darah kan. Apa ini, apa namanya, penyebab utamanya? Penyebab utamanya adalah gulanya nggak kepake.
Gulanya nggak kepake. Kalau nggak kepake mau dikemanain? Pertanyaannya. Ditaruh di bawah kulit nggak mungkin. Sudah ada lemak. Ditaruh di paru sudah ada dahak. Ya kan? Ditaruh di lambung. Nah, udah banyak banget lambung tuh. Dibuang ke lewat urin, lewat anus juga susah. Buangnya mau pakai apa? Akhirnya dia taruh di mana? Taruh di bank darah. Di mana bank darah? Liver. Ya, liver. Memberatkan apa? Pankreas di situ. Akhirnya mengganggu insulin. Akhirnya ada istilah eh, diabetes. Ya, kenapa? Itu resistensi insulin. Jadi tubuh itu mendeteksi ada gula yang nggak kepake dan harus dibakar. Karena kalau nggak dibakar nanti livernya kena sirosis, livernya kena radang. Akhirnya tubuh mengeluarkan semaksimal mungkin insulin yang bisa dihasilkan, ya kan? Yang tadinya harusnya membakar cukup 100 untuk menetralkan tubuh, ternyata kita over glukosanya nggak kepake karena habis makan kita rebahan, habis makan kita nggak gerak, makan banyak tapi geraknya sedikit. Nah, ini akhirnya apa? Over. Akhirnya tubuh harus mengeluarkan insulin lebih banyak, ya kan? Karena sudah kebiasaan, akhirnya resisten, kebal. Kebiasaan nih ngelunjak lama-lama, ya kan? Akhirnya tubuh nggak kuat. Ketika tubuh nggak kuat, diabetes tadi bisa apa namanya melukai liver. Akhirnya muncul banyak keluhan. Bisa ginjalnya kena, bisa parunya kena, bisa yang lain semuanya kena. Banyak, ya, banyak. Nah, kemudian di jam 6 ya, maksudnya 6 jam setelah sahur sampai 12 jam setelah sahur, itu insulin turun. Ya, insulin turun drastis. Kenapa? Nggak ada gula, nggak ada gula yang harus dibakar, aman-aman aja. Ya kan, pankreasnya nggak, apa, tubuh tuh nggak ngedeteksi mana biasanya ada gula nih masuk nih, ya kan. Udah jam apa, jam 9 kadang-kadang nasi uduk satu satu apa namanya, satu piring, ya kan, gula semua tuh, lembab banget kan, ya dari nasinya, ya dari santannya, belum dari mie-nya, belum dari lauk-lauknya, belum dari gorengannya kan. Makan nasi uduk gak enak kalau nggak pakai gorengan, ya kan. Tapi tubuh ngelihatnya insulin mah nganggur insulin nih. Gulanya mana? Nggak ada gulanya. Akhirnya insulinnya turun, ya kan? Insulin turun. Nah, di 12 jam sampai 16 jam setelah sahur, baru ada tubuh mulai bakar lemak. Kenapa? Nggak ada gula. Nggak ada gula, ya. Untuk, jadi tubuh itu perlu sumber energi. Nah, tadinya kan dari gula kan. Tapi nggak ada gula di sini. Kenapa? Nggak ada yang dimakan. Nggak ada yang dimakan, nggak ada gula. Akhirnya mau gimana caranya supaya tubuh ini masih bisa tetap tetap bisa gerak? Akhirnya dia cari sumber cadangan energi. Apa itu? Lemak. Ya, lemak. Akhirnya dibakar tuh lemak-lemak yang ada di bawah perut, ya, yang ada di bawah kulit itu dibakar semuanya. Dijadikan apa? Bahan bakar supaya tubuh itu masih tetap bisa bergerak, ya. Tubuh apa? Tetap bisa bergerak. Nah, di sini Bapak Ibu perbaikan metabolik terjadi. Jadi Allah desain puasa Ramadan itu tepat 14 sampai 16 jam kurang lebihnya. Itu persis fase metabolik terbaik. Dan itu pasti sesuai dengan kondisi manusia, sesuai dengan iklim alamnya. Apakah ini kebetulan? Enggak. Enggak ada yang kebetulan. Ya, enggak ada yang kebetulan. Allah memang maha mengetahui, ya, dan apa yang disyariatkan itu pasti yang terbaik. Ya. Lanjut ya. Eh Pada tahun 2016, hadiah Nobel itu dimenangkan oleh Yoshinori Ohsumi. Siapa Yoshinori Ohsumi? Dia adalah peneliti asal Jepang. Ya, ini fotonya. Yoshinori Ohsumi. Jadi peneliti Jepang ini dihadiahi Nobel ya tahun 2016 karena dia menemukan autofagi. Nah, kadang-kadang kalau misalkan di apa dicek lagi, ya autofagi ya sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Tapi konsepnya baru ditemukan di 2016 oleh Yoshinori Ohsumi, ya kan? Nah, ketahuan kan sebelum 2016 manusia gabut kali itu, ya. Atau mungkin teknologi belum ada mungkin, ya, belum belum terlalu maju gitu kan.
Tapi 2016 si Pak Yoshinori Osumi ini menemukan konsep autopagi. Apa itu autopagi? Autopagi itu artinya sel membersihkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Mekanismenya gini. Sel kan ada dua jenis sel di tubuh kita. Yang pertama sel yang rusak, sel yang tua, sel yang memang sudah seharusnya dibuang karena dia nggak bisa apa-apa, ya kan? Dan kalau nggak dibuang itu akan memberatkan tubuh karena dia nggak ada kontribusinya, tapi dia numpang hidup dan numpang makan di situ di tubuh kita. Yang satu lagi sel yang sehat, yang masih muda, yang masih seger buger. Dan ini menyumbang banyak jasa buat tubuh kita, biidnillah. Ya. Nah, autofagi itu penghancuran sel rusak. Caranya apa? Dengan cara sel sehat memakan sel rusak. Jadi dia makan tuh, ya. Kanibal. Sel makan sel. Sel sehat makan sel rusak. Ya, kenapa sel sehat itu bisa makan? Nah, ini, ya. Diproses autofagi dan autofagi ini nggak apa ya, pada sebenarnya sebenarnya dia proses alami, tapi di zaman sekarang yang dikit-dikit ngemil dikit-dikit makan itu harus dipicu akhirnya, ya kan, dipicu, ya. Jadi puasa, gimana caranya puasa? Puasa itu memicu proses autofagi aktif. Jadi saat kita lapar, tubuh itu sebenarnya sedang melakukan servis besar-besaran. Sel yang sehat tadi butuh makan, sel rusak juga butuh makan. Mereka sama-sama cari makan tapi nggak dapat makan. Kenapa? Karena kita nggak makan di puasa. Akhirnya bingung cari kemana-kemana. Opsi terakhir makan apa? Ya makan temen. Ya kan? Makan sesamanya. Ya kan? Ada dua orang, satu lemah, satu kuat. Kira-kira yang mana yang potensi jadi santapan? Yang lemah. Ya, yang potensi jadi santapan yang lemah. Maka akhirnya sel sehat membuli sel rusak, ya kan? Dibully sedemikian rupa, ya, dihabisi sedemikian rupa, baru dimakan pada saat itu oleh sel sehat. Kalau nggak begitu, sel sehat nggak bisa bertahan hidup. Dia akan sakit dan dia akan rusak. Pinter sel kita, pinter nih, masya Allah ya. Allah buat sel kita tuh sangat-sangat cerdas, ya, sangat-sangat cerdas. Dan inilah yang orang bilang katanya salah satunya, manusia itu memang punya kemampuan regenerasi ya. Salah satunya ini karena ada masalah autofagi di proses autofagi ini, ya. Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Jadi si sel sehat ini, ya, nyari makan supaya tetap hidup. Siapa makanannya? Ya sel rusak, ya. Dan eh, ada hubungan antara puasa dengan insulin, Bapak Ibu semua. Jadi masalah terbesar di zaman ini itu bukan kurang makan. Kalau dulu ya, zaman penjajahan Jepang kurang makan, ya kan? Sekarang enggak, ya. Kebanyakan makan sekarang itu. Setiap kita makan, insulin kita naik. Terus naik, makan naik, makan naik, makan naik. Nah, kalau terus naik gimana? Tadi saya katakan apa? Terjadilah resistensi insulin. Yang seharusnya tubuh butuh 100 insulin, ketika dia terlalu banyak makan, ya otomatis tubuh akan mendeteksi ini kayaknya insulin 100 nggak cukup, bos, tambah, kita butuh tambah pasukan, panggil lagi peleton tambahan insulinnya, pasukannya, buat ngelawan apa namanya, makanan yang masuk, buat mencerna makanan yang masuk, ya. Terus kemudian kita nggak sadar nih tubuh kita seperti itu padahal sudah ada sinyalnya. Apa sinyalnya? Gampang ngantuk salah satunya. Kenapa? Tubuh kecapean, tubuh kecapean. Jadi kalau ada orang jam 9 sampai jam 11 itu gampang ngantuk, kata kata TCM kan itu kelemahan limpa. Betul. Kalau spesifiknya apa? Medis modern mengatakan tubuh kita kecapean memproduksi insulin. Ya, itu sinyalnya kecapean memproduksi insulin. Ya, butuh istirahat. Ya, butuh istirahat. Kenapa? Ngelunjak tubuh kita kebanyakan makan. Pagi-pagi dihantam nasi uduk satu porsi, gorengan 5 biji. Ya enggak? Udah gitu belum, masih masih belum cukup, tambah lagi bubur ayam, subhanallah. Ya, tambah lagi bubur ayam, ya. Luar biasa. Akhirnya terjadilah resistensi insulin. Ya, nggak peka kita. Kita menganggap itu hal biasa. Padahal tubuh sudah jerit teriak-teriak. Nah, ada puasa itu menurunkan insulin.
Kenapa? Kita cut, kita kasih waktu ya, jangan ada yang masuk dulu. Biar apa? Istirahat. Ya, memberikan kesempatan tubuh untuk reset, untuk jeda, rehat. Makanya sebabnya ya itu sebabnya banyak orang-orang penderita prediabetes itu membaik saat dilakukan puasa dengan benar. Jadi orang-orang kalau sudah didiagnosis datang ke dokter, ada didiagnosis saya prediabetes, obatnya apa? Jangan cari obat, gampang. Pulang aja puasa benerin makanan, selesai. Selesai. Nggak usah pakai obat-obatan segala macam, apa pakai insulin atau apalah rebusan ini rebusan itu. Enggak. Prediabetes atau diabetes apa namanya stadium satu katakanlah atau yang normal-normal gitu ya kan. Yang baru tahap-tahap awal itu. Nggak usah banyak obat, pulang benerin makanannya. Puasa. Senin Kamis minimal. Kalau bisa puasa Daud bisa ya. Misalkan Senin Kamis sisanya Selasa, Rabu, Jumat dan semacamnya itu IF misalkan. Intermittent fasting. Itu bagus. Sembuh deh. Yakin. Sudah banyak saya nanganin kasus seperti itu. Saya bilang, berani nggak stop obat? Nggak berani ya udah kalau nggak berani minum aja. Nggak apa-apa. Ya, tapi eh, apa namanya? Saya pribadi ya, ya punya resep sekian sekian sekian, tolong dijalankan. Resepnya apa? Puasa. Ya, sedangkan di sambil puasa, kalau datang ke klinik saya akupuntur untuk mengaktifkan saraf vagusnya, stimulasi vagal, ya, dengan harapan saraf vagusnya itu bisa aktif, ya, sehingga organ-organ semuanya bisa maksimal. Ditambah dia puasa, ditambah lagi dia dapat obat dari dokter, harusnya ini bukan mustahil buat sembuh, ya, bismillah ya, bismillah. Oke, eh apa ini? Ish, maaf baru bisa gabung. Iya Pak Gunawan, nggak apa-apa, aman. Lanjutkan ya. eh Puasa dan inflamasi. Jadi inflamasi kronis itu adalah akar dari penyakit-penyakit yang menyeramkan. Apa aja? Stroke, ya kan? Inflamasi itu. Stroke kan ada iskemik, ada hemoragik kan. Nah, inflamasi itu salah satunya adalah stagnasi di situ, ya kan? Endapan di situ kan. Panas di situ akhirnya. Hemoragik, pecah pembuluh darah. Otomatis pasti panas di situ. Stroke itu sindrom panas. Kemudian jantung, ya kan, autoimun, kanker. Nah, ini apa namanya? Penyakit-penyakit menyeramkan yang berawal dari atau yang disebabkan oleh inflamasi dan kronis. Ya, tentunya kronis. Dan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa puasa itu menurunkan marker inflamasi. Ya, apa aja? CRP, IL-6 ya, beberapa marker-marker inflamasi lainnya yang memang bisa memicu inflamasinya lebih parah, peradangan. Artinya apa? Artinya puasa itu bukan melemahkan tubuh sebenarnya, Bapak Ibu. Tapi puasa itu mengurangi peradangan secara perlahan dan diam-diam. Operasi senyap, ya. Makanya kalau dibilang, Islam ribet banget harus puasa. Enggak, kita butuh puasa. Kenapa? Hidup kita jorok soalnya. Lagi makin kesini makin makin jorok, ya. Dan ada juga hubungan antara puasa dengan otak, ya, bahwa puasa itu meningkatkan BDNF. Apa itu BDNF? BDNF itu hormon pertumbuhan otak singkatnya, ya. BDNF itu hormon pertumbuhan otak, ya. Eh, apa efeknya? Ketika hormon ini aktif, seseorang itu akan bisa lebih fokus, akan bisa lebih berpikir jernih, akan bisa lebih produktif, akan bisa lebih mudah menghafal. Ya, makanya kalau kita lihat para ulama itu dahulu banyak menulis, banyak mikir. Ya, kenapa? Dalam keadaan kenyang? Enggak. Dalam keadaan laparing kan mereka. Ya, kan sudah dibilang kaum muslim itu adalah bangsa yang nggak pernah kenyang, umat yang nggak pernah kenyang. Ada yang mengatakan orang Islam, kaum muslimin makan dengan satu usus. Ya kan, orang kafir makan dengan 7 usus. Ya kan? Nah, jadi kiasan kaum muslimin adalah bangsa yang tidak pernah kenyang, ya benar. Umat yang tidak pernah kenyang, ya benar. Kenapa? Karena lapar yang terkontrol itu bisa mempertajam akal. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak,
dan anaknya lagi di pesantren, atau anaknya lagi diproyeksi untuk menghafal Al-Quran, atau anaknya lagi difokuskan untuk ujian ya, ujian apa, ujian CPNS, ujian apalagi, ujian masuk perguruan tinggi negeri, ya PTN, atau ujian apapun itu, ya, ujian apapun itu anaknya, ya, yang membutuhkan konsentrasi, fokus, ya, daya pikir yang lebih tajam, suruh puasa, ya, suruh puasa. Jangan banyak makan. Kebiasaan kita sekarang kan belajar sambil makan. Belajar sambil makan enggak, ya, enggak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkenal sekali ya. Itu yang menulis kitab hadis Arba'in Nawawi, ya. Beliau itu tidak menikah, ya, tidak menikah. Jadi pada saat meninggal dalam keadaan lajang, tidak menikah. Kenapa? Sibuk belajar, ya, sibuk belajar. Nah, eh, ada satu fun fact ya, satu cerita di mana Al-Imam An-Nawawi itu eh, seringkali lupa makan. Pada saat belajar, lagi belajar lupa makan. Bahkan saking kecanduannya belajar, dia pun kalau tidur itu sambil megang megang buku. Jadi dia tidur nih. Tidur. Nah, tidur itu nggak tidur seperti kita kita biasa tidur gitu nggak. Tidur sambil megang buku. Jadi ketika dia bangun, yang pertama dia lihat itu buku. Yang pertama dilihat buku, ya, saking kecanduannya. Suatu saat ibunya melihat Al Imam An-Nawawi itu sibuk buat belajar dan dia lupa makan. Imam An-Nawawi datang, ibunya disuapin itu, suapin, ya, makan itu sambil belajar, ya, makan. Dah selesai makan, nggak lama kemudian apa namanya, eh Al Imam An-Nawawi bilang sama ibunya, ibu, saya belum makan, ya, saking fokusnya gitu ya. Artinya apa? Ya ini memang para ulama dahulu tidak pernah dalam keadaan kenyang, tapi laparnya juga nggak lapar-lapar amat, tapi terkontrol sehingga akalnya tajam. Dan itu juga mungkin yang menyebabkan salah satunya ya orang zaman dulu Al-Imam Asy-Syafi'i baru ngelihat sudah langsung hafal, ya kan? Beberapa ulama Al-Imam Bukhari hadir di majelis di dekat apa yang jaraknya 30 hari perjalanan dari rumahnya di Bukhara, gitu nggak nyatet, ya, pulang-pulang baru nyatet, dan itu letterlock, ya, apa yang tadi gurunya sampaikan di majelisnya itu ditulis tanpa kurang satu kata sedikit pun. Kenapa mereka bisa tajam-tajam akalnya? Kenapa mereka bisa melahirkan banyak karya yang luar biasa, kitab-kitabnya? Kenapa? Mereka nggak pernah kekenyangan, atau mereka jarang sekali kekenyangan. Puasanya terkontrol, ya, terkontrol seperti itu, luar biasa, ya. Dan berbicara mengenai sistem saraf, ya, jadi saat puasa kita benar, ya, maka sistem parasimpatis itu aktif. Apa itu parasimpatis? Jadi ada dua sistem ya secara umum, nah, sistem simpatif, saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Simpatis yang bikin kita siap, ready, panas, siaga, ya. Parasimpatis yang bikin relaksasi, tenang, ya, calming, anteng, ya. Saat puasa kita benar, maka sistem parasimpatis kita aktif. Makanya ketika kita datang-datang dari luar ya, entah yang bikin marah, entah yang bikin bingung, yang bikin panik, ketika kita puasa kita lebih woles, lebih slow, ya, lebih slow. Ada orang ngeselin, ah ya sudah, saya lagi puasa, ya. Kenapa? Sistem parasimpatis kita aktif. Kemudian detak jantung kita juga lebih stabil. Kemudian cemasnya menurun, ya. Makanya kalau ada orang-orang yang insomnia, ya, terus kemudian dia anxiety disorder, ya, atau apapun penyakitnya, panic attack, terapi pertama apa yang harus dicoba? Puasa, ya, puasa. Nah, kalau saat puasa justru jadi gelisah, maka coba cek lagi pola sahurnya gimana, pola berbukanya gimana, nutrisinya seperti apa, itu perlu diperbaiki, ya, perlu perlu benar-benar diperbaiki. Berarti ada yang salah di situ, ada yang over asupan di situ, ya. Nah, eh di dalam Tibun Nabawi, ya, di dalam kedokteran Nabi, ya, pengobatan Nabi, itu ada hadis yang Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda,
ma mala adami ya wi'aan syarran min batni ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk ya itu dari perutnya. Jadi manusia itu nggak pernah mengisi satu wadah ya yang lebih buruk daripada lambungnya, daripada perutnya. Batan itu perut ya. Artinya apa? Secara arti ya, secara arti maknanya adalah ya lambung itu adalah wadah terburuk yang ada di dunia. Ya, wadah yang paling buruk yang diisi oleh manusia yang ada di dunia. Kenapa? Karena masalah kita kan sekali lagi bukan kurang makan, Bapak Ibu. Masalah kita terlalu penuh, terlalu banyak makan. Karena ketika lambung kita penuh, kemudian akhirnya tekanannya naik, terjadilah reflux asam. Akhirnya apa? GERD, ya, GERD. Sedangkan Nabi SAW sendiri telah telah mengajarkan konsep sepertiga, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Ini bukan tanpa alasan. Salah satu hikmahnya adalah supaya asamnya nggak naik. Karena ketika di lambung terlalu penuh, lambung itu kan otot, ya kan? Di lambung itu terlalu penuh, artinya isi lambung ini mau dikemanain? Mau nggak mau kan dia akan naik, ya kan? Mau nggak mau akan naik. Ketika naik terjadilah reflux, mulutnya berasa asam atau mulutnya berasa pahit. Akhirnya ada rasa sensasi panas yang ada di dada, di ulu hati, yang itu disebut GERD. Kenapa? Katup lambungnya rusak. Kenapa? Kepenuhan. Dan puasa itu memberi waktu lambung istirahat. Ya, maka justru orang-orang penderita penyakit lambung seharusnya ini bisa memanfaatkan momen puasa ini untuk bisa memperbaiki lambungnya, ya kan? Tapi Ustadz kalau misalkan apa namanya puasa lambungnya tambah parah, ya dikondisikan saja. Misalkan konsultasi dengan dokternya. Bagaimana caranya? Apakah saya aman berpuasa full, ya kan? Oh, dokter bilang nggak aman, ya kan? Dan ternyata setelah dicoba itu nggak aman. Ya sudah jangan dipaksakan dulu. Jangan memudorotkan diri sendiri. Coba puasanya bertahap. Misalkan coba habis asar berbuka. Ya nggak apa-apa masalah. Misalkan kita harus ganti di hari lain atau vidya itu resiko secara syar'i. Syariatnya resikonya itu. Tapi dalam hal ini kita membahas tentang kesehatan. Kita biasakan dulu aja badan kita. Coba habis asar. Nah, lama-lama, misalkan kalau belum kuat, habis zuhur dulu, buka zuhur. Nggak usah gengsi dibilang kayak anak kecil. Ya kan? Karena memang tubuh kita pada dasarnya ya nggak bisa dibawa full. Dan itu syukuri aja. Ya, syukuri aja jangan dikeluhkan. Ini bagian dari ujian. Ya. Oh kuat nih, tambah habis asar. Biasa, sampai tubuh merasa terbiasa. Oh kuat nih, baru sampai maghrib. Seperti itu. Jadi ada kaidah fikih yang mengatakan sesuatu yang nggak bisa dilaksanakan sepenuhnya, jangan ditinggalkan sepenuhnya. Artinya apa? Kalau misalkan kita bisa laksanakan sebagian, sebagian aja. Ya urusan resiko syariat kita harus ganti, ya udah ganti gitu loh kan. Tapi dalam hal ini tubuh kita kalau nggak dilatih, nggak akan bisa, ya kan? Nggak akan bisa. Sampai kapanpun kalau nggak dilatih nggak akan bisa, ya. Dan kalau kita lihat juga ya puasa dan gut health, gut health itu kesehatan pencernaan ya. Nah, ini seringkali saya diskusi sama pasien-pasien GERD. Saya gabung di grup GERD ya di Facebook. Ya, itu sering saya kadang-kadang suka japri atau DM ya. Banyak yang DM beberapa. Ya kita diskusi aja. Ya, saya sering sampaikan bahwa masalahnya bukan di asamnya, ya, bukan di asamnya berlebihan. Jadi jenengan atau Anda minum omeprazol seumur hidup juga nggak bakal bisa menyembuhkan GERD. Saya bilang seperti itu. Ya, masalahnya bukan di asamnya, masalahnya adalah di lambungnya. Lambungnya luka, atupnya kurang bagus. Kenapa? Cari lagi penyebabnya. Dan seringkali penyebabnya adalah makannya terlalu sering, terlalu berlebihan, nggak pernah puasa, jarang puasa. Nah itu akhirnya. Dan beberapa setelah menjalankan puasa, mereka mendapatkan kemajuan yang signifikan, bismillah. Kenapa? Karena puasa yang benar itu bisa memperbaiki ritme asam lambungnya.
Tapi kalau bukanya udah gitu puasa bukanya juga jangan sembarangan, ya harus diperhatikan. Tapi kalau bukanya dengan gorengan, ditambah es teh manis 2 gelas atau es buah 2 gelas, itu bukan puasa terapi namanya, puasa balas dendam. Ya puasa balas dendam. Gak ada puasa cuma memindahkan jam makan doang kan nggak seperti itu, ya. Kan dalam artinya tadi kan perintahnya kan la'allakum tattaqun. Tujuannya supaya bertakwa. Dan orang bertakwa itu nggak bukan orang yang suka dendam. Orang bertakwa itu orang yang cukup, ya. Orang yang merasa cukup, ya. Dan puasa yang benar itu membakar lemak visceral, lemak-lemak organ dalam, lemak berbahaya yang ada di sekitar organ dalam, ya. Kalau sahurnya nasi putih plus gula, ya kan? Nah, itu buka gula lagi, ya kan? Nasi putih sama Indomie, nasi sama Indomie sering kali ini praktis gitu kan? Atau gizinya kurang, ya kan? Atau nasi sama telur, nasinya dua dua piring, ya. Nah, ini salah ya, banyak yang sering salah beranggapan banyak makan nasi biar kenyang, biar kuat. Enggak, ya. Nasi itu justru adalah yang paling singkat kenyangnya. Dia cepat bikin kenyang, tapi dia cepat lapar nanti. Ya, cepat lapar. Kenapa? Karena karbo itu adalah zat yang paling cepat diolah oleh tubuh. Makanya ada sensasi cepat, apa namanya, cepat kenyang, ya, bikin kenyang, ya, tapi cepat laparnya. Pernah kan? Udah makan nasi banyak, tapi 3 jam kemudian lapar lagi, atau 2 jam kemudian lapar lagi. Kenapa ya? Karena kebanyakan karbo, kurang lemak, kurang protein. Sedangkan kita butuh lemak, kita butuh protein. Kenapa? Lemak sama protein, terutama lemak, ya, lemak-lemak hewani, itu adalah zat yang lebih lama diolah dalam tubuh. Ya, ya memang kekurangannya adalah dia nggak cepat bikin kenyang. Ya kan, nggak cepat bikin kenyang. Nggak seperti nasi. Tapi dia lebih awet kenyangnya. Ya, lebih awet. Karena terbakarnya itu lebih lama. Ya kan? Nah, kasus sahur nasi putih plus gula plus karbo lagi, karbo lagi, karbo lagi, artinya bukan gula lagi. Dan yang terbakar akhirnya bukan lemak, tapi apa? Tubuh kita, kesehatan kita yang terbakar. Ya, hati-hati, ya. Memilih menu, dia harus bisa menentukan. Dan penelitian kalor restriksi atau pembatasan kalor itu yang banyak dilakukan, ya. Ada di buku saya di yang Timbun Nabawi series itu saya jelaskan kalori restriction, ya, atau si Crohn di situ. Nah, itu menunjukkan usia lebih panjang. Jadi ada sistem atau konsep namanya longevity medicine, eh, sistem pengobatan atau konsep pengobatan atau konsep kesehatan yang fokus untuk supaya umurnya panjang, ya. Nah, ini banyak yang meneliti dan banyak yang menyoroti pembatasan kalori itu menunjukkan usia yang lebih panjang. Banyak wilayah blue zone. Blue zone itu wilayah-wilayah yang banyak terdapat orang-orang yang sudah usianya eh, panjang, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, usia di Indonesia kan usia 70 kan jarang kan? Banyak seringnya apa? 40 tahun itu sudah bolak-balik rumah sakit, ya kan? 40 tahun bolak-balik rumah sakit. 80 jarang banget. Sudah terbaring di tempat tidur mungkin kalau di Jakarta, ya. 90 tahun lebih jarang lagi, 100 tahun jarang lagi. Nah, di blue zone, wilayah area-area blue zone seperti salah satunya ada di Jepang juga ada. Di Cina, daerah Cina juga ada blue zone, ya, daerah biru. Ya, itu banyak orang-orang yang usianya panjang-panjang. Dan salah satu kebiasaan adalah mereka memiliki pola makan yang terbatas, ya. Mereka sudah berkawan dengan lapar. Dan Islam itu mengajarkan lebih bagus lagi. Mereka bukan Islam, tapi mereka paham. Harusnya orang Islam, umat Islam itu lebih paham. Kenapa? Karena Islam mengajarkan tidak berlebihan. Ya kan, dalam Quran surat Al-Isra itu disebutkan wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ada hari puasa, kita diberikan puasa Ramadan 1 bulan penuh, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa-puasa sunnah, ya, puasa Arafah, puasa Asyura dan semacamnya. Puasa Daud juga ada juga di situ. Ada banyak. Ada jeda makan, ya, di mana salah satunya
ada perintah anjuran Nabi SAW menganjurkan umat-umatnya untuk tidur setelah sholat Isya apabila tidak ada keperluan lagi. Ini kan salah satu hikmahnya adalah ya habis sholat Isya jangan makan gitu loh. Ada jeda. Dan ini sesuai dengan kalau kita lihat kan IF ya. Salah satu model IF adalah 12-12. Ya kan? Dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi dia puasa. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam dia waktunya makan. Ada jeda. Ada jeda. Dan ini sesuai dengan Islam. Konsep longevity medicine itu sudah ada dalam syariat. Kita nggak usah nyari jauh-jauh. Nggak usah berkawan dengan biksu. Kemudian kita meditasi dan semacamnya. Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Islam sudah ada. Ya, pelajari aja. Kupas yang ada di dalamnya. Nggak perlu cari yang aneh-aneh. Ya. Kemudian eh, dalam hadis yang diriwayatkan eh, dari Imam Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah SAW itu menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya. Artinya sekarang kita naik level tinggi, ya, level yang lebih tinggi lagi, bahkan level yang tertinggi ya Bapak Ibu semua. Ini puasa bukan hanya memperbaiki sel, bukan hanya memperbaiki tubuh, tapi lebih dari itu puasa menghapus dosa. Kalau tadi kita butuh, tubuh kita butuh autofagi untuk menghapus sel-sel rusak dengan cara biar dimakan-makanin sama sel-sel yang kuat. Jiwa kita butuh istighfar, butuh pengampunan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap anak Adam itu adalah pendosa, Pak ya, perbuat maksiat. Nyari manusia yang nggak punya dosa, nggak ada. Kecuali Nabi. Ya, Nabi itu maksum. Maksum itu artinya apa? Tidak ada dosa. Kenapa? Dosanya telah diampuni. Tapi apakah berpotensi berbuat maksiat? Masih. Seperti tadi Rasulullah SAW, ya kan? Ada potensi di situ akhirnya ditegur di surat Abasa. Nabi Yunus alaihissalam, kenapa ditelan ikan hiu? Ditelan ikan, ikan apapun ini Allah alam ya, ikan, ditelan ikan pada saat beliau pergi meninggalkan umatnya. Maksiat, iya kan? Maksiat, ya. Eh Nabi Yakub alaihissalam, ya, pada saat eh, apa namanya kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, beliau menangis sampai penglihatannya kabur dan ketika mengetahui bahwa Bunyamin, adiknya Yusuf alaihissalam, ikut ditahan di apa namanya Mesir, maka matanya menjadi buta. Kenapa? Maksiat, itu maksiat juga. Mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah itu kan maksiat juga sebenarnya, ya kan? Teguran, ditegur. Tapi apakah dosa? Nggak ada dosa kalau Nabi, karena maksum. Nah, saksi bahasan kita di sini adalah artinya manusia itu nggak pernah luput dari dosa. Kalau kita menghindari dosa sampai nol ya zero maksiat, nggak mungkin. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu fitrah manusia adalah pendosa, pasti berbuat maksiat. Allah berikan banyak fasilitas atau sarana untuk menghapus dosa. Salah satunya puasa. Dan jiwa itu butuh istighfar. Ya, jiwa butuh istighfar. Ya. Dan puasa itu melatih kesabaran, ya. Puasa melatih kesabaran, ya. Sabar itu kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu ada tiga. Ya, pertama as-sabru ala ta'ah hatta yaf'alaha. Jadi sabar di atas ketaatan sampai kita mampu melaksanakannya. Yang kedua adalah sabar ya menjauhi maksiat hatta la yaf'alaha. Jadi sampai kita tidak melakukannya. Dan yang ketiga adalah sabar dalam musibah. Dan puasa itu melatih ketiganya sekaligus. Ketiganya. Paling lengkap. Sabar dalam taat ada. Sabar menjauhi maksiat ada. Sabar dalam musibah juga ada di situ. Lengkap. Ya, puasa itu paket lengkap pelatih kesabaran. Jadi kalau ada orang, Ustaz, gimana caranya? Thomas, gimana caranya kita latihan bersabar? Puasa. Selesai. Ya. Dan antara puasa dengan emosi, puasa itu eh,
melatih stabilitas emosi. Coba jujur ya, siapa yang sangat lapar justru lebih sensitif? Ya, siapa yang saat lapar justru dia lebih galak? Kalau iya, berarti belum stabil gula darahnya. Ya, belum stabil. Ada yang salah di puasanya. Entah menu sahurnya, entah menu berbukanya. Ya, karena puasa yang benar itu membuat gula darah kita stabil, membuat emosi stabil. Jadi orang tuh lebih sabar, lebih tenang, lebih empatik. Ya, luar biasa itu. Ada rahasianya banyak. Ya, dan siapa yang butuh puasa? Yang butuh puasa tuh orang-orang yang mudah marah, yang sulit tidur, yang obesitas, yang sering overthinking, yang bermaksiat. Semua orang butuh puasa. Kita butuh puasa. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi puasa sunnah yang ada juga kalau bisa kita laksanakan. Ya, di luar itu bisa kita puasa juga. Mau puasa Daud oke, dapat pahala atau misalkan mau IF aman-aman aja. Ya, aman-aman aja. Ya. Jadi bagaimana puasa itu bisa menjadi terapi yang terstruktur? Ada strateginya. Ya, yang pertama tentu niatnya kita luruskan. Niatnya apa? Karena Allah. Ya, karena Allah ya ingin menggapai ridho Allah. Luruskan niatnya. Ya, karena barang siapa yang lurus niatnya jujur pada Allah, maka Allah akan bantu. Allah akan bantu mudahkan. Kemudian sahurnya itu diperhatikan. Jangan karbo tok. Proteinnya diperhatikan nih, lemaknya diperhatikan. Tadi saya katakan, justru sahur itu jangan kebanyakan karbo, jangan kebanyakan gula. Apalagi gula-gula yang kompleks, ya. Justru kalau mau cari gula dari kurma tuh bagus tuh, ya. Dari kurma. Ya jangan dari gula pasir, ya, jangan dari nasi, ya. Dari kurma bagus. Nasi seberapa? Setengah porsi sebenarnya cukup. Full kan dengan protein, baik itu protein hewani atau nabati. Mahal Ustaz, atau mahal Mas. Ya, harus berduit enggak. Telur ada, tempe ada, tahu ada, ya kan? Ada apa lagi? Kedelai-kedelai bahan kedelai lainnya ada. Oncom juga bisa, ya. Banyak jalannya. Ya, dan kalau misalkan memang mau hewani banyak. Kayak daging slice yang frozen itu protein juga ada. 35.000 setengah kilo ada. Dengkul, area dengkul sapi itu 15.000 20.000 ada satu plastik itu bisa buat ngesop dan sopnya itu apa namanya kaya kolagen tentunya ya kaya kolagen ya kaya akan kolagen dan itu banyak luar biasa ya. Hindari gula cair, tidur cukup ya, tidurnya diperhatikan karena percuma ya diet seketat apapun kalau kita begadang tidurnya nggak benar kacau. Karena apa? Hormonnya kacau. Dan perbanyak zikir ya mengingat Allah. Kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Puasa tanpa zikir itu hanya diet. Ya, puasa dengan zikir itu bisa jadi terapi jiwa. Ya, bagaimana menu sahur ideal? Protein, ya, plus lemak sehat, plus karbo kompleks. Ya, bisa diganti dengan nasi, bisa diganti kentang, bisa. Ya, bisa diganti singkong, bisa. Atau nasi, boleh nasi aja, ya. Nasi setengah porsi cukup. Ya. Setengah piring tuh cukup misalkan. Dan itu maksimal kalau bisa setengah piring. Jangan lebih dari setengah piring. Ya, tujuannya apa? Stabil gula darahnya, nggak mudah lemes. Karena orang kebanyakan makan karbo, sahur, itu lemes dan gampang emosional. Ya, gampang emosional. Nah, bagaimana berbuka yang salah? Nah, kesalahan umum itu balas dendam saat buka. Yang paling banyak balas dendam saat berbuka. Minuman tinggi gula, ya. Yang dicari apa? Es buah, ya kan? Atau minuman-minuman yang berasa semuanya. Ya, dan itu bisa lebih bergelas-gelas, ya kan? Atau gorengannya berlebihan, ya, atau porsinya berlebihan. Nah, ini hati-hati, ya. Kan Nabi sudah mencontohkan berbuka dengan kurma basah. Kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada dengan air putih. Kenapa? Lonjakan gula pada saat berbuka. Ya, ini luar biasa sih faedahnya sih. Lonjakan gula pada saat berbuka itu bisa menyebabkan insulinnya melonjak. Insulinnya melonjak.
Ketika insulinnya melonjak, gampang ngantuk, gampang lemes, makanya jadi malas sholat berjamaah, malas taraweh. Makanya sebabnya sebagian orang merasa Ramadan itu melelahkan, bikin capek. Kenapa? Bukan karena kerjanya berlebihan, ya, tapi menunya salah. Ada lagi orang buka puasa pakai makan berat, ini lebih salah lagi. Terus-terusan begitu lama-lama kasihan di lambungnya. Kasihan di lambungnya coba Pak, Bapak Ibu semua. Lambungnya dikasih makan yang seperti itu, ya. Buka adzan, ya, minum teh langsung satu piring nasi munjung. Ah, saya sudah biasa begini. Ya, lihat aja nanti lambat laun lambungnya menjerit, akan muncul penyakit apa metabolik, diabetes tipe 2 dan semacamnya itu, ya. Dan lalu bagaimana berbuka yang benar? Ini contohkan oleh Nabi, ya. Kita buka air putih secukupnya, kurma secukupnya, 3 butir, 5 butir, 7 butir, 9 butir aman aja. Ya, 10 juga aman, ya. Kemudian jeda sholat maghrib, ya. Setelah sholat maghrib kita mau makan utama, makan besar silakan. Tapi tentunya porsinya dibatasi. Kenapa? Lambung kalau biasa diisi penuh, lambung itu otot ya. Dia kalau biasa diisi penuh, dia akan melar lama-lama. Kalau biasa diisi banyak, ketika diisi sedikit, merasa kurang. Tapi kalau misalkan dia sudah terbiasa diisi sedikit, ya, dia makan sedikit aja sudah kenyang, ya. Jadi nggak overload, ya, nggak terlalu kekenyangan, ya. Dan ikuti sunnah, ya. Sunnah itu secara medis itu paling stabil, ya. Udah nggak ada yang contoh yang lebih baik dibandingkan sunnah Nabi SAW, ya. Dan itu yang paling baik, ya, dan paling baik. Bayangin aja, ya, seumur hidup, ya, kalau nggak diracun oleh wanita Yahudi, Nabi nggak sakit. Paling sakit pusing-pusing dikit, ya, wajar. Seumur hidup itu. Bahkan ketika menjelang wafat, Nabi SAW, ubannya diriwayatkan, ubannya itu hanya beberapa helai. Ya, bayangkan, umur 60 tahunan, ubannya beberapa helai. Ya, kita umur 30 tahunan udah ubannya berhelai-helai. Ya, luar biasa itu. Ya, dan puasa bukan diet. Ya, bukan hanya sekedar diet. Kenapa? Karena diet itu mengejar berat badan supaya badannya proporsional, bentuknya estetik dan semacamnya. Tapi kalau puasa itu mengejar takwa. Ingat, takwa. Tujuannya la'allakum tattaqun. Sehat, berat badan, badan bagus itu bonus yang Allah berikan. Nah, bonus yang Allah berikan. Karena orang sehat itu ya orang yang bertakwa, ya. Orang yang bertakwa. Walaupun nggak semua orang bertakwa itu sehat. Karena ada yang diuji dengan sakit. Contoh Nabi Ayub alaihissalam. Siapa yang nggak bilang, yang berani bilang Nabi Ayub orang yang tidak bertakwa? Nggak ada. Nabi yang paling bertakwa di antara kaum-kaumnya, ya, di antara para orang-orang yang ada di kaumnya. Nabi nggak ada yang berani, tapi beliau diuji dengan penyakit. Uwais Al-Qarni, ya, siapa yang berani bilang Uwais Al-Qarni tidak bertakwa? Nggak ada. Tapi beliau diuji dengan sakit, ya kan? Tapi semua orang sehat pasti kemungkinan besar itu bertakwa. Kan sehat secara holistik kan ada 4 ya takarannya. Sehat spiritual, hubungan dengan Allah pencipta. Sehat sosial, hubungan dengan tetangga, ya, orang sekitar. Sehat mental, ya, emosi dan semacamnya. Sehat fisik, ya, raganya. Jadi sehat mental jiwanya, sehat fisik raganya. Dan orang yang sehat 4 ini sudah kemungkinan besar pasti bertakwa. Nggak mungkin nggak. Pasti bertakwa. Ya, jadi sehat itu cuma bonus, ya, bonus. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita simpulkan, jadi puasa itu bisa membersihkan sel, bisa menurunkan inflamasi, ya, bisa menguatkan kontrol diri, self regulation, bisa menstabilkan emosi, dan juga yang terpenting menghapus dosa. Karena tujuan kaum apa orang-orang beriman itu bukan dunia saja, tapi tujuan utamanya adalah akhirat, surga. Tempat istirahat kita di surga. Dan tanya diri kita, apakah puasa kita sudah jadi terapi atau hanya rutinitas tahunan aja? Hanya seremoni belaka, ya. Kalau masih sudah jadi terapi, ya berarti tubuh kita akan semakin sehat. Bismillah.
Tapi kalau yang jadi rutinitas ya wajar kalau sampai saat ini orang stroke makin bertambah angkanya, ya kan? Angka gangguan mental makin bertambah juga, ya kan? Karena hanya dijadikan rutinitas, tidak dijalankan dengan benar, tidak dipahami dengan benar. Dan Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, Allah itu nggak pernah memerintahkan sesuatu yang mencelakakan kita. Jadi puasa itu adalah rahmat, ya. Puasa itu adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia. Puasa itu adalah reset, setel ulang. Dan puasa itu adalah terapi jiwa dan raga. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu semuanya. Ya, luar biasa. Ya. Oke, Alhamdulillah untuk materi sudah saya sampaikan ya. Jadi urgensi puasa, bagaimana itu bisa menjadi terapi jiwa dan raga. Itu dipahami dengan sebenar-benarnya sehingga puasa ini bisa efektif, tidak hanya seremonial belaka. Silakan apabila ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ini Oh, kan ini ada. Ustaz Waalaikumsalam Danis. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Gunawan, silakan. Ya, yang pertama tadi kaitannya dengan ketika sering bergadang menjadi kacau hormonnya. Tadi mohon bisa dijelaskan lebih lanjut kira-kira hormon apa yang mendominasi kacau hormonnya tadi. Mungkin Jadi, itu dulu. gimana Pak? Itu dulu. Mungkin itu dulu. Ya, baik. Baik. ah Ketika kita dalam kondisi begadang, ya kan tadi kan saya katakan begadang itu bisa mengacaukan hormon dalam tubuh. Jadi gini, ah kita kenal namanya ritme sirkadian kalau di medis modern. Kalau di medis klasik itu namanya ada jam kerja organ. Ya, kalau di medis modern ada namanya circadian time atau circadian clock atau ritme atau jam circadian, ya, jam circadian. Nah, ketika manusia atau seseorang itu begadang, otomatis dia mengacaukan ritme circadian. Nah, dalam jam circadian itu sudah diatur, tubuh itu sudah ada jam-jamnya sendiri. Jam sekian sampai jam sekian tubuhnya akan melakukan apa, jam ini sampai jam ini tubuh akan melakukan apa. Taruhlah contoh misalkan ya, di jam eh, 9 sampai jam 11 itu adalah golden time-nya seseorang untuk tidur. Ya, golden time-nya seseorang untuk tidur. Karena apa? Di situ ada sistem regenerasi, sistem perbaikan. Ya, sistem perbaikan. Jadi sel-sel atau tubuh yang rusak, ya, jaringan tubuh yang rusak itu diregennya di jam tersebut. Ya, diregennya di jam tersebut. Ya, afwan, bukan jam 9 sampai 11. Jam 11 sampai jam 1. Ya, 11 sampai jam 1 itu jamnya regenerasi. Ya, artinya kalau seorang manusia tidak tidur, otomatis regenerasinya itu pada jam tersebut nggak maksimal, ya, nggak maksimal. Kemudian di jam 1 sampai jam 3 adalah fase tubuh mendetoks. Apa itu detoks? Menetralkan racun. Ini jam di mana liver ini dominan. Makanya ketika seseorang tidak tidur di jam itu, otomatis fase detoksifikasi pada tubuh itu tidak akan maksimal. Karena dia akan maksimal kalau tubuh dalam benar-benar kondisi istirahat total alias tidur, ya. Nah, kemudian terkait hormon, ya, hormon yang sering terganggu atau tidak seimbang, ya, hormon-hormon utama diantaranya hormon melatonin, hormon yang berhubungan dengan tidur itu akan menurun. Kemudian yang kedua adalah hormon stres, diantaranya adalah hormon kortisol. Hormon kortisol itu akan meningkat, naik, ya. Sehingga orang yang nggak tidur, orang yang begadang itu kan gampang stres, ya, gampang stres, ya. Hormon melatonin tadi tidur, hormon tidurnya itu akan turun. Artinya orang yang terbiasa begadang itu akan susah untuk tidur lebih awal. Kenapa? Karena hormon melatoninnya kadarnya menurun. Kemudian ada lagi hormon namanya hormon grelin. Hormon grelin itu hormon yang eh, bahasa enaknya tuh dia alarm bot.
lapar. Nah, ketika orang begadang, ya seseorang begadang, itu hormon ghrelin itu naik. Makanya kalau orang begadang kan bawaannya lapar, ya kan? Bawaannya lapar, ya kan? Makan apa. Sedangkan makan kalau misalkan sudah malam itu nggak baik. Kenapa? Organ-organ itu sudah istirahat. Apalagi lambung, itu sudah istirahat. Nah, ketika masuk makanan otomatis ini kan masuk kerjaan di saat pegawainya lagi istirahat. Apakah akan maksimal dicerna? Enggak. Akhirnya dia akan dicerna ketika organ sudah kembali aktif seperti biasa. Atau dicerna tapi enggak semaksimal. Dari 100% ya paling dicerna hanya 10 atau 20%. Sisanya kemana? Di dalam. Membusuk. Artinya apa? Ini akan jadi makanan-makanan yang tidak akan tercerna secara sempurna. Akan jadi makanan yang membusuk di dalam. Ujung-ujungnya akan jadi apa? Penyakit. Makanya kasus orang-orang yang bergelambir, yang overweight, badannya obesitas, yang dengan gelambir yang besar di area perut dan panggul, itu salah satu, kalau misalkan kita lihat nih, salah satunya adalah operasi sedot lemak. Ya, apa yang disedot itu makanan, sisa-sisa makanan yang memang tidak tercerna, sampah di situ tuh. Atau kita katakanlah pakai obat diet. Maka obat dietnya sistemnya adalah obat-obat kurat, apa purgatif yang nguret, ya, obat-obat yang memang semacam obat-obat yang kayak obat-obat buang air besar lah ibaratnya ya. Kalau kita kenal dulu namanya broklat ya, ada coklatnya broklat. Obat-obat yang memang merangsang buang air besar. Kenapa harus dirangsang? Karena sampahnya harus dibuang. Itu yang bikin obesitas, itu yang bikin penyakit. Makanya kan ada orang istilah ini ususnya kotor nih, ya kan? Kenapa? Ya itu salah satunya tuh sering makan lewat di atas jam isya. Dan ini bahaya. Bukan hanya ususnya, lambungnya pun akan luka. GERD itu banyak faktor itu. Saya punya pasien kemarin GERD, ya ternyata setelah saya lihat saya kulik ternyata dia sering ngemil, makan makan berat, nasi goreng dan semacamnya itu di malam hari. Jam 9, jam 10 lapar makan. Akhirnya nyapa. Sekarang GERD susah. Susah sembuh berobat kemana nggak sembuh-sembuh. Ya. Dan tadi kan hormon ghrelin ya lapar. Terus ada lagi lawannya hormon lapar, kenyang. Yaitu hormon leptin. Hormon leptin itu akan turun. Jadi orang-orang tuh nggak merasa cepet kenyang. Artinya dia udah makan ini, dia pengen makan lagi. Nasi goreng habis selesai, sate lewat, panggil. Sate selesai, apalagi yang biasa lewat tengah malam tuh. Misalkan bakso cuanki lewat, panggil selesai. Kenapa? Hormon leptinnya turun. Ya, jadi dia nggak merasa kenyang. Makan banyak nggak merasa kenyang. Akhirnya numpuk sampah di situ ya. Hormon apa lagi yang terganggu? Serotonin, dopamin. Ini hormon-hormon yang mengatur mood. Orang-orang yang sering begadang, moodnya tuh sering berantakan. Ya, hormon apa lagi? Hormon-hormon libido, testosteron. Kenapa? Turun. Secara langsung atau secara nggak langsung? Secara nggak langsung, ketika orang stres, banyak pikiran, overthinking segala macam, otomatis dia menurunkan libido. Akhirnya muncullah keluhan ejakulasi dini, muncullah keluhan syahwat, lemah syahwat dan semacamnya. Ya, kan orang-orang banyak pikiran, banyak masalah kan dia kurang nafsu berhubungan dengan istrinya. Apalagi ngeliat misalnya istrinya dibenci sama istrinya, ya kan itu kan ada hormon kortisol, hormon stres yang berperan di situ, ya kan? Dan itu kan secara langsung atau tidak itu akan mempengaruhi hormon testosteron, ya. Nah, terus bagi apa namanya wanita, yang perempuan yang eh, masih fase usia produktif, hormon apa yang rusak? Hormon-hormon yang berhubungan dengan reproduksi, LH, FSH dan semacamnya, ya. Apa dampaknya? Dia akan sulit punya anak. Atau seandainya dia punya anak, anaknya akan kelainan. Ada aja kelainannya. Ada aja gangguan kesehatannya. Kenapa? Hormonnya kacau. Ya, hormonnya kacau. Ya, nah ini yang saya katakan tadi, kenapa diet seketat apapun, kalau begadang itu nggak akan berguna ya, karena kacau. Metabolisme tubuhnya kacau. Diet itu untuk memperbaiki pola makan. Pola makan diperbaiki untuk memperbaiki tubuh. Kemudian dirusak dengan gaya hidup. Dengan cara apa? Begadang. Kacau. Contohnya, salah satu contohnya saya. Saya contohnya dulu berasa banget itu. Ya, kadang kerjaan, baru tidur jam 1, jam 2, bangun subuh. Ya, kadang subuhnya juga
apa namanya, kesiangan akhirnya subuh di rumah, ya kesiangan-siangnya jam 5 gitu kan. Akhirnya subuh di rumah, kacau. Akhirnya apa? Pada saat itu saya mengalami overweight, obesitas, kelebihan berat badan, gelambirnya wah luar biasa di sini, ngerasain banget itu. Kalau dilihat apa namanya? Saya kilas lagi pola 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 hidup saya malam-malam itu. Makanan apa aja dibeli. Ya martabak, di rumah ada roti ya makan roti, ada nasi sama Indomie dimakan juga nggak kenyang-kenyang, nggak kenyang-kenyang. Ya, kacau, ya, kacau. Ya, dan akhirnya imbasnya sekarang tubuh saya itu tipe yang gampang naik, susah turun berat badannya. Gampang naik, ya, naiknya gampang, susah turun. Nah, ini balik lagi ya karena kurangnya ilmu. Dulu waktu saya belum benar-benar mempelajari ilmu kesehatan, hidupnya nyampah, sembarangan. Ya, makanya ketika sekarang kita sudah paham, oh, kita ada penyesalan. Dan ya, perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Sisanya kita serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Gunawan. Maaf, satu lagi bisa. Bisa bisa Pak, silakan. Maaf nih, yang lain mungkin ada pertanyaan juga. Ini Ustaz, bagaimana cara meriset atau menanamkan pola makan yang tepat agar bisa jadi terapi dan bisa hidup sehat? Seringnya kita kan kondisi ataupun kebiasaan dari kecil sudah dibiasakan kan, jadi seolah-olah semua makan yang di depan itu nikmat dari Allah yang harus dihabiskan segala macam. Akhirnya pola pikirnya kan, oh iya ya, ini harus ini. Kalau enggak nanti misalnya kita bertamu segala macam, kalau enggak orangnya nanti marah, kecewa dan sebagainya. Ini kan bagaimana kita meriset ini menanamkannya? Apakah perlu kita buat di dinding misalnya atau membuat kayak apa namanya hipnoterapi atau terapi eh, pikiran kita, mana yang lebih dulu kita ini untuk meriset menanamkan pola pikir, makanya agar kita bisa treatmentnya benar juga istiqomah. Gimana yang benarnya gimana? Baik, Mohon Pak, Masya Allah. tanya. Baik, ini luar biasa pertanyaannya ya. Saya berusaha sharing apa yang saya jalankan aja. Berarti sebenarnya untuk motivasi itu sebenarnya banyak, Pak. Banyak sekali. Jadi tiap orang itu berbeda-beda. Caranya juga berbeda-beda. Motivasinya juga berbeda-beda. Sebagaimana eh, teman-teman juga mempelajari ilmu kesehatan pun motivasinya berbeda-beda ya. Ada yang memang untuk membantu eh, keluarga, ada yang memang pengen jadi terapis, ada yang memang dia cinta ilmu kesehatan dan ingin belajar aja. Motivasi Ya, pola beda-beda, ya kan? Pola beda-beda. Nah, demikian juga untuk pola makan, ya untuk pola makan itu juga untuk menerapkan makan sehat itu juga sebenarnya motivasinya berbeda-beda. Namun beberapa motivasi yang sering saya temukan ya dari diskusi teman-teman juga dan yang saya apa namanya yang saya jalankan juga ya yang paling sering membuat orang itu eh, tergerak adalah pengalaman sebenarnya. Entah pengalaman diri sendiri atau pengalaman keluarga atau tetangga yang memang dia bisa ngelihat ya efek dari makan sembarangan. Ada yang sakit misalkan, sampai dia harus cuci darah misalkan, akibat makannya atau minumnya berlebih apa sembarangan. Ada yang karena apa sembarangan makannya jadi diabetes, ada yang stroke, ada yang kolesterol sampai eh, masuk ke persarafan dan semacamnya. Nah, itu bisa jadi motivasi. Ya, kalau saya nyampah dalam tanda kutip makannya, saya akan kayak begitu. Saya akan kayak begitu. Kita bisa lihat tontonan-tontonan yang ada di YouTube. Alhamdulillah, informasi sudah banyak dibuka di YouTube. Jadi kita tidak kesulitan dalam akses informasi. Kita lihat bagaimana imbas orang-orang yang tidak menjaga pola makannya. Ya, bagaimana apa dampaknya, bagaimana akibatnya mereka yang cuci darah. Kita lihat bagaimana proses cuci darah. Apa efek sampingnya bahwa orang yang cuci darah itu badannya akan bengkak-bengkak, akan ada edem di situ, akan menghitam di situ. Bagaimana orang-orang yang menderita diabetes ya kakinya diamputasi, kakinya membusuk. Itu walaupun video itu memang kejam ibaratnya menjijikan, ya kalau dilihat itu bisa jadi pelajaran.
Sebagaimana Islam menganjurkan kita untuk mengingat kematian sebagai pemutus kelezatan. Supaya apa? Supaya kita nggak terlalaikan dengan kelezatan yang ada di dunia. Supaya kita nggak lalai bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini tidaklah hanya sekedar permainan ya, atau kesenangan yang menipu. Ya, kesenangan yang menipu. Senda gurau belaka dan semacamnya. Makanya kita diminta untuk mengingat kematian. Nah, begitu juga supaya kita nggak lalai, makannya nggak tanda kutip nyampah, nggak sembarangan. Kita lihat tuh, kita bisa pakai metode Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengingatkan manusia. Kita bisa pakai itu. Kita lihat bagaimana nih nyampah. Kalau kita misalkan lagi ngerokok, kita lihat bagaimana kita mau berhenti ngerokok, kita lihat bagaimana orang-orang yang apa namanya dampaknya yang merokok. Bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi pada keluarganya ada yang sakit, ya kan? Kita lihat salah seorang pelawak Indonesia kalau nggak salah Pak Deindro kan, itu bagaimana istrinya atau keluarganya sakit gara-gara kebiasaannya dia merokok. Luar biasa, bisa jadi motivasi itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa lihat lagi, kita eh, apa eh, bisa melihat dalil-dalil yang diberikan, ya, yang ada, yang Allah sampaikan atau Rasulullah SAW sampaikan. Ya, di antaranya yang Allah katakan dalam surat Abasa ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yanzuril insanu ila ta'amih." Dan wahai manusia, perhatikanlah bagi kalian makanan kalian. Kemudian banyak ayat-ayat yang berbicara tentang makanan. Surat Al-Isra, wa kulu washrabu wa la tusrifu, ya kan? Innallaha apa namanya, la yuhibbul musrifin, ya kan? Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan, ya. Dan di ayat-ayat lain juga berbicara tentang makanan. Kan nggak mungkin kalau misalkan nggak ada faedah yang besar Allah sampai menyampaikan begitu banyak. Artinya penting banget ini. Penting banget ini. Makanya kemarin ketika, ini sejujurnya ya, saya bukan berpihak pada satu kubu politik dan semacamnya. Ketika ada wacana makan bergizi gratis, saya salah seorang yang mendukung. Kenapa? Nutrisi kita sudah kebablasan kemana-mana, ya. Tapi terlepas dari kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraannya, ya, ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada para pemangku jabatan untuk bisa lebih amanah. Tapi ini program yang bagus sekali. Kenapa? Karena kalau kita ingin mengubah generasi, kita ubah dari pola makannya, dari asupannya. Kenapa? Asupan makanan ini bisa membentuk karakter. Coba lihat, ya, coba lihat, ya, bagaimana pada saat zaman penjajahan, bagaimana kita akses terhadap makanan yang bergizi dan yang bagus itu dibatasi. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia tidak bisa melakukan perlawanan. Makanya nutrisinya diperburuk supaya karakternya, SDM-nya rendah dan pola pikirnya cepat alias mandek. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, hadis yang dikatakan tadi, ma mala adami ya wi'aan syarran bibatnin, kata Nabi SAW, tidaklah apa namanya, anak Adam mengisi tempat yang lebih buruk daripada perut mereka, ya kan. Terus kemudian ada di banyak apa namanya, keterangan juga bagaimana bahwa anjuran-anjuran makan ini aja sudah lebih, sebenarnya sudah apa namanya, kalau kita mentadaburi, menghayati dalil-dalil ini, kita sudah, apa ya, bisa dikatakan sudah cukup gitu loh. Oh iya, Nabi kita memerintahkan ini. Tuhan kita, Allah, ya Rob kita memerintahkan ini. Lalu kenapa kita melanggar? Lalu kenapa kita sembarangan? Ada salah seorang ustadz, ya, saya uh, apa namanya, pernah ketemu sama salah seorang ustadz, pernah ketemu sama seorang ustadz. Ini lulusan Universitas Islam Madinah, ya. Uh, itu ustadzah, ya, ustadzah, perempuan lulusan Universitas Islam Madinah katanya. Entah ustadz, ustadzah, Allah alam. Pokoknya uh, apa namanya, kalau nggak salah si ustadz, seingat saya ya. Ingat saya laki-laki, laki-laki. Ini beliau mengatakan makan apa aja. Ya, disampaikan dalam majelisnya makan apa aja. Bebas, yang penting halal. Sedangkan ya ini subhanallah. Bagaimana beliau mengatakan seperti ini, sedangkan Allah sendiri mengatakan eh, makan halalan dan thayyiban. Ya, makan yang halal dan thayyib. Allah yang memerintahkannya, ya. Maka balik lagi, ya, kalau mau motivasi, banyak cara, dan yang saya lakukan, eh,
supaya saya bisa senantiasa ingat, saya buat wallpaper. Ya, saya buat wallpaper kemudian saya pasang wallpaper itu di HP. Jadi ketika saya buka kunci HP saya, yang pertama yang saya lihat adalah pesan yang memang benar-benar saya ingin tanamkan. Targetkah itu? Pengingatkah itu? Dan itu efektif, dinilai efektif. Atau tempel di tempat-tempat di mana kita sering berinteraksi atau sering lihat di situ. Bisa. Atau bikin rules sama-sama sama keluarga. Ayo kita mulai sekarang hidup sehat. Kalau misalkan abi atau ayah nyampah makannya tegur. Ayo, bikin poin pelanggaran misalkan. Oh, kalau misalkan ayah poin pelanggarannya sudah banyak, hukumannya adalah atau ikopnya atau sanksinya adalah ngajak anak-anak jalan-jalan kemana misalkan. Itu kan akan jadi motivasi yang besar tuh. Atau misalkan kalau misalkan sekali ngelanggar ikop, ayah akan masukkan 5.000 ke celengan. Nanti uang ini untuk kita pakai buat jalan-jalan. Banyak ya, insya Allah banyak. Allah alam, semoga bisa menjawab. Baik, untuk apa namanya malam ini karena sudah pukul 22 kita cukupkan Bapak Ibu semua, jazakumullah khairan atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan sama penyampaian. Apabila masih ada pertanyaan mungkin kita bisa lanjutkan diskusi di grup ya, memang menarik ya, luar biasa ya, untuk memahami puasa ini. Kalau bisa, ya mulai dari sekarang kita tahu, kita paham urgensi puasa, kita dakwahkan, kita ajak yuk teman-teman, ya. Ya, bahkan di sini ada rekamannya, kalau perlu nanti saya buka secara umum ya, secara publik, silahkan di-share aja bagaimana puasa itu seharusnya menyehatkan, bukan malah menyakiti, bukan malah melemahkan, ya. Bagaimana puasa itu harusnya bisa memperbaiki tingkat kesehatan negeri ini, bukan malah menambah buruk angka kesehatan negeri ini. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan sama penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan lancar Jazakallahu sehat khairan. selalu. Amin. Jazakallahu. Saya izin tutup Mohon ya. izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.